Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Umina Kitchen. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Umina Kitchen. Untuk kali ini saya akan membuat soto Betawi ala Umina Kitchen. Yuk kita mulai dengan bahan-bahannya. Untuk bahan soto Betawinya kita perlukan paru kira-kira 500 gram, terus kikil tebalnya 500 gram, daging tete langsung kira-kira 500 gram. Nanti kalau di pasar bilangnya bilang aja daging buat tetelan buat sup gitu. Terus kentangnya 4 bulat, bawang gorengnya secukupnya, jeruk nipis 1 butir, daun bawangnya secukupnya, seledri secukupnya, tomat merah 2 butir, kerupuk empingnya nanti secukupnya, susu denkau 200 gram, santan kental 700 ml, daun jeruk 5 lembar, daun salam 4 lembar, sereh 3 batang, garam 1 sendok makan, penyedap rasa 1 sendok makan, kaldu ayam 1 sendok teh, gula halus 1 sendok teh, biji pala 1 butir, cengkehnya 4 butir, kayu manis 3-5 cm, minyak saminnya 1 sendok makan. Untuk bumbu halus rebusan paru dan kikil, bahan-bahannya adalah bawang merah 8 siung, bawang putihnya 6 siung, jahe 1 ruas, lengkuasnya 2 ruas, kemiri 4 butir, ketumbar halus 1 sendok makan, daun salam 3 lembar, daun jeruk 3 lembar, serainya kira-kira 2 tangkai ya. Terus garamnya 1 sendok makan, penyedap rasa 1 sendok teh, kaldu ayam 1 sendok teh. Untuk bumbu halus soto betawinya, bawang merahnya 10 siung, bawang putih 12 siung, kemirinya 10 butir, ketumbar halusnya 1 sendok makan, jahe 3 ruas, lengkuasnya digeprek nanti 1 ruas, kacang tanah 30 gram, kacang mede 20 gram. Dan untuk bahan acar buat soto betawinya, timunnya 1 buah, nanti timunnya dipotong-potong dadu, tengahnya dibuang, ambil pinggir-pinggirnya aja. Terus wortelnya 1 buah, dipotong dadu juga. Bawang merahnya kira-kira 12 siung. Ini mengambil bawang merah yang buat acar yang agak kecil-kecil. Terus cabai rawit hijaunya secukupnya, cuka diksi kira-kira 40 ml, gula 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, dan jeruk nipis setengah potongnya. Masukkan bahan-bahan untuk paru atau kikilnya, pertama-tama seperti lengkuas, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan yang lainnya. Ini kita blender dengan air. Nah, setelah itu kita ambil air untuk merebus kikilnya dulu, lalu masukkan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita blender. Ini kita tunggu sampai matang. Nah, setelah itu kita masukkan kayak serai, daun kunyit, daun jeruk, masukkan seasoningnya, 3 garam, lada, penyedap rasa, dan ketumbar. Ini kita aduk lagi, lalu kita tunggu sampai dia mengempuk. Nah, setelah matang, kita angkat kikilnya lalu kita sisihkan. Nanti ini akan dipotong-potong seperti dadu ya. Setelah matang tadi kikilnya, air rebusannya jangan kita buang dulu. Ini bisa kita ngerebus buat nanti rebusan paru ya. Nah, kita masukkan parunya ini. Boleh kita tambahkan air sedikit serta seasoningnya atau garam aja nggak apa-apa.
Nah, ini kita tunggu lagi, kita rebus sampai nanti parunya empuk ya. Setelah mendidih, sudah empuk ini, lalu kita angkat dan sisihkan lagi. Nanti ini parunya akan kita potong lagi, potong-potong dadu seperti kikil tadi. Nah, setelah itu kita ambil bahan-bahan untuk membuat bumbu soto betawinya. Kita masukkan semuanya ya, seperti bawang merah, bawang putih, kacang mede, jahe, dan yang lainnya yang tadi. Ini kita blender dengan air, sedikit air. Nah, setelah itu kita gongseng dulu ini sampai kita buang airnya dulu ya, kita keringkan. Kalau nanti pakai minyak nggak usah digongseng lagi, langsung kita masak aja, tinggal tambahin sedikit minyak. Nah, ini setelah kering kita tambahkan minyak, terus masukkan lengkoas yang sudah digeprek, kita aduk lagi. Lalu kita masukkan ketumbar. Lalu kita angkat. Setelah itu kita ambil panci, ambil air secukupnya. Kita rebus tadi daging tetelan yang buat sup itu ya. Kalau daging ini menurut selera aja, kita bisa pakai daging khas dalam atau mau ini pakai daging sup. Kalau daging sup kan kayak lebih enak gitu, lebih cepat empuk. Nah, ini kita tunggu sampai empuk. Nah, baru kita masukkan tadi bumbu yang kita sudah gongseng dikit ya. Kita masukkan semua bumbunya. Nah, setelah itu kita masukkan seasoningnya seperti garam, penyedap rasa, gula, kaldu ayam, lada, dan serai, daun jeruk, dan daun salam. Nah, setelah itu kita masukkan kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Nah, setelah itu kita masukkan santan dan susu bubuknya yang sudah kita kasih air. Nah, susu bubuknya kita boleh pakai susu apa aja sih, tapi rekomend saya pakai susu Denko aja, kira-kira 200 gram. Nah, setelah itu kita masukkan minyak saminnya. Kita aduk kembali. Ini dagingnya sudah empuk. Nah, setelah itu kita masukkan jeruk nipisnya. Nah, setelah matang, kita angkat lalu sisihkan. Sekarang kita akan membuat kentang gorengnya. Nanti kentang ini kita rebus dulu. Setelah empuk, baru kita angkat dan goreng. Nah, setelah ini kita akan membuat acarnya. Ini tadi acarnya kita ambil bagian tengahnya, kita potong dulu ya.
Kita buang bagian tengah, kita ambil bagian pinggir-pinggirnya aja. Setelah itu kita potong dadu. Lalu wortel kita potong-potong juga, kita bentuk potong dadu juga seperti timunnya. Tapi kalau wortel mau dipotong tipis juga nggak apa-apa sih. Nah, setelah ini kita ambil bawang merah. Bawang merah ini kalau mau beli bilangnya bawang merah buat acar aja. Jadi nanti kalau kita beli di pasar dikasih yang agak kecil-kecil. Lalu kita masukkan cabai hijau rawitnya. Ini cabai hijau rawit boleh dipotong-potong atau langsung. Nah, kita masukkan cukanya. Nah, setelah kita potong-potong tadi, lalu kita tambahkan air cuka, gula, garam, dan sedikit jeruk nipis. Ini kita aduk-aduk lagi. Setelah menyatu, kita sisihkan, kita dinginkan dulu. Untuk penyajiannya, pertama kita ambil kentang yang sudah dipotong-potong dadu. Ini kita taruh di paling bawah ya. Setelah itu kikil yang kita tadi sudah rebus, atau kita ungkep, kita potong dadu-dadu juga atau selera. Nah, setelah itu kita ambil parunya. Kalau mau pakai babat juga nggak apa-apa, kita tambahkan babatnya, tapi sebelumnya direbus seperti paru dan kikil. Nah, setelah itu kita ambil tadi dagingan yang rebus ya, yang udah kita masak buat sotonya. Kita taruh secukupnya atau sesuka kita. Nah, setelah itu kita tambahkan tomat, daun bawang seledri, bawang goreng, kerupuk emping, lalu kasih kuah soto Betawi ini. Lalu kita ambil acar yang tadi yang udah kita dinginkan. Nah, ini siap kita sajikan dengan acar, sambal kacang, dan pink goreng. Selesai deh. Untuk pembuatan sambal kacang soto Betawi, kita akan tampilkan di video Umina Kitchen selanjutnya. Selesai deh, Mam. Menu kita kali ini soto Betawi ala Umina Kitchen. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel Umina Kitchen. Dan nantikan menu-menu selanjutnya. Sampai jumpa.